Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat dan limpahan rahmatnya lah sehingga kita masih diberi umur yang panjang sampai hari ini. Dan tak lupa pula kita kirimkan salawat dan salam atas diri junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang telah membawa manusia dari alam kegelapan menuju ke alam yang terang benderang seperti sekarang ini. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Liasa Putri dan rekan saya Ahmad Amin akan membahas tentang buku yang berjudul Human Capital Development yang disusun oleh Bapak Dr. Edi Jusriadi SEMM dan Bapak Prof. Dr. Haji Abdurrahman Rahim SEMM. Berbicara tentang Human Capital Development, dalam konteks mikro ditandai dengan terjadinya pergeseran tipe masyarakat dari masyarakat industrial yang berbasis tangible research menuju masyarakat yang berpengetahuan, yang berbasis ilmu pengetahuan, teknologi informasi, dan intangible research, serta diakuinya human capital sebagai aset tak berwujud suatu organisasi. Sehingga eksistensi sumber daya manusia dalam suatu organisasi tidak lagi dipandang sebagai faktor produksi semata, tetapi sudah menjadi human capital atau aset organisasi yang bersifat jangka panjang. Nah, untuk dapat sukses dalam kehidupan dan aktivitas, tiga potensi kecerdasan manusia, yaitu IQ, EQ, dan SQ, harus mampu diintegritaskan sebagai wujud kompetensi atau kekuatan intelektual kapital. Nah, berbicara tentang intelektual kapital menggambarkan aset yang tak berwujud atau intangible asset yang dapat mempengaruhi kinerja individu. Intelektual kapital menekankan pada kombinasi antara intelektual dan modal untuk menunjukkan pentingnya pengetahuan. Human Research Development atau biasa disingkat dengan HRD adalah pengembangan sumber daya manusia, merupakan pengalaman pembelajaran yang terorganisir dalam jangka waktu tertentu untuk meningkatkan kinerja dan pengembangan pegawai. HRD merupakan bagian dari sumber daya manusia dan dapat pula menjadi fungsi yang berdiri sendiri. Pengembangan sumber daya manusia memiliki tiga fungsi utama, pilihan dari pengembangan, yang kedua pengembangan organisasi, dan yang ketiga adalah pengembangan karir. Model pengembangan sumber daya manusia dapat dilakukan melalui pendidikan formal atau studi lanjut dan pendidikan non-formal seperti pelatihan. Bagian keempat yaitu kinerja dan prestasi kerja mengandung substansi yang sama dalam rangka pencapaian hasil kerja sebagai cerminan hasil yang dicapai dalam melaksanakan tugas, di mana kinerja adalah fungsi dari motivasi dan kemampuan yang dirumuskan. Performance adalah ability ditambah dengan motivasi. Pengelolaan komponen intelektual kapital dalam pengembangan sumber daya manusia secara maksimal akan membawa institusi perguruan tinggi kepada competitive advantage, juga dapat memberikan informasi akan kemampuan perguruan tinggi dalam menggali pengembangan pengetahuan yang dimiliki. Adapun komponen intelektual kapital yang pertama yaitu human capital. Human capital merupakan keterampilan, pengetahuan, dan pengalaman yang dimiliki setiap karyawan yang dapat ditingkatkan melalui program pendidikan dan pelatihan. Yang kedua adalah struktural capital. Struktural capital adalah pengetahuan yang berada dalam organisasi yang terdiri atas rutinitas organisasi, prosedur, sistem, budaya, dan database. Yang ketiga adalah relation capital. Relation capital adalah penciptaan hubungan kerja dan lingkungan kerja yang harmonis baik secara internal organisasi maupun eksternal organisasi. Bagian keenam yaitu contoh riset bidang manajemen SDM. Dalam riset ini menggunakan beberapa variabel, antara lain adalah pendidikan formal, non-formal, nilai al-Islam, intelektual kapital, dan yang terakhir perilaku kerja kinerja dosen. Itulah sedikit materi yang ada dalam buku yang bisa saya sampaikan. Untuk lanjutan resensi buku keseluruhan akan dilanjutkan oleh rekan saya Bapak Ahmad Amin. Silahkan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi penjelasan dari rekan kami Ibu Liasa Putri mengenai isi daripada buku Human Capital Development yang ditulis oleh Dr. Edi Jusriadi SEMM dan Profesor Dr. Rahman Rahim MM. Kemudian saya akan menjelaskan
kekurangan dan kelebihan yang ada dalam buku tersebut. Dalam awal buku ini dikatakan dari segi mikro mengenai human capital development ditandai dengan pergeseran masyarakat industrialis yang berbasis sustainable resource menuju ke masyarakat yang berbasis ilmu pengetahuan, teknologi, informasi, dan big data intangible resource. Kalau menurut kami, penjelasan mengenai kata masyarakat merupakan aspek yang luas dalam arti kata konteks makro. Jadi kalau berbicara mengenai konteks mikro haruslah lebih spesifik masyarakat yang mana yang dimaksud. Yang kedua, kekurangannya terdapat pada bagian yang kedua. Dikatakan bahwa intellectual capital menggambarkan aset yang tidak berwujud, intangible asset, yang dapat mempengaruhi kinerja individu yang menekankan pada kombinasi antara intelektual dan modal. Menurut hemat kami, modal merupakan unsur tangible, sedangkan di sini dijelaskan bahwa modal merupakan kombinasi antara intelektual dan modal yang terdapat pada unsur intangible. Jadi harus dijelaskan apakah modal tersebut merupakan tangible atau intangible asset beserta contohnya. Kemudian kekurangan yang kedua terdapat pada bagian keempat tentang performance development. Di sini ditekankan bahwa performance adalah ability ditambah dengan motivasi. Kalau menurut kelompok kami, bagian ini lebih menekankan kepada performance individu dalam arti kata bahwa upaya meningkatkan performance perusahaan harus meningkatkan kemampuan setiap karyawan secara umum. Di sini tidak dinampakkan performance secara organisasi sebagai satu kesatuan individu yang luas dalam rangka meningkatkan effort perusahaan dalam jangka panjang. Selanjutnya, kekurangan yang ketiga terdapat pada chapter 5 yang menyatakan bahwa intellectual capital yang terdiri dari human capital, struktur capital, dan rational capital saling berhubungan, tetapi tidak dijelaskan bagaimana keterkaitan antara ketiga bagian tersebut dalam hubungannya dengan human capital. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kelebihan buku tersebut. Kelebihan pertama terdapat pada chapter ketiga mengenai human resource development. Di sini dijelaskan secara mendetail mengenai pengembangan karyawan perusahaan secara umum, termasuk pendidikan formal, pendidikan non formal yang merupakan tahapan pelatihan dan pengembangan baik pegawai yang lama maupun pegawai yang baru untuk mengembangkan intelektual kapitalnya. Kelebihan yang kedua terdapat pada chapter ke-6 mengenai contoh riset sumber daya manusia. Dalam riset ini menggunakan beberapa variabel, antara lain pendidikan formal, pendidikan non formal, nilai al-Islam, intelektual kapital, perilaku kinerja dosen. Bahwa pada variabel ini meskipun menggambarkan keadaan secara khusus yang ada di perguruan tinggi, tapi setidaknya dapat menjadi acuan baru bagi perusahaan-perusahaan lain yang bergerak dalam sektor yang berbeda, antara lain sektor perbankan, manufaktur, atau industri, di mana perusahaan tersebut dapat menggunakan variabel-variabel ini sebagai acuan dalam rangka mengembangkan effort produktivitas karyawan masing-masing. Sedangkan dari chapter 7 merupakan penjelasan daripada chapter yang ada di bagian ke-6. Itulah sedikit mengenai kelebihan dan kekurangan yang ada dalam buku ini. Sebagai kesimpulan bahwa buku ini sangat bermanfaat terhadap pengembangan karyawan, baik itu karyawan yang ada di bidang pendidikan, di bidang perbankan, industri, manufaktur, atau bidang lainnya. Setidak-tidaknya dapat menjadi tambahan acuan untuk mengembangkan bagaimanakah pengembangan arah sebenarnya karyawan suatu perusahaan. Demikian dari kami kelompok 14. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sebagai penutup kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.